Kami bersyukur malam hari ini Engkau boleh memberi kesempatan pada kami untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan teman-teman. Biarlah kami tetap mempercayai Engkau, Tuhan, yang merupakan harta yang tak ternilai, yang tidak tergantikan dengan apapun. Berkati kami semua, pemberitaan firman-Mu, kami akan belajar tentang seri pengakuan iman rasuli. Kiranya Tuhan menolong dan iman kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bu Mei, Mary, Paula, Karen, Yada, dan Bu Tati dari Taiwan ya. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh dengan segala kerendahan hati belajar firman Tuhan. Jadi maaf ya, kameranya error, jadi nggak bisa lihat. Nah, malam ini kita akan merenungkan ya tentang pengakuan iman rasuli. Nah, kalau kita lihat ya, saudara-saudara, kenapa kok iman rasuli ya? Imannya para rasul. Nah, para rasul itu dasar imannya kepada Kristus. Ini yang kita harus ingat ya. Makanya disebut iman rasuli. Jadi yang dipercayai para rasul, gereja mula-mula, sampai dengan orang Kristen pada masa kini, saudara. Nah, para rasul dasar imannya tadi saya katakan ya kepada Kristus, ya, dari ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para rasul pada waktu itu, nah kemudian diwariskan kepada gereja. Nah, kalau kita lihat nanti ya satu persatu ya, oh panjang ini, nggak tahu selesainya kapan. Ya, tapi saya sudah siapkan materinya ini supaya kita semakin memahami. Nah, pengakuan iman rasuli itu adalah kesimpulan dari ajaran seluruh Alkitab. Yang tiap minggu kita setelah firman Tuhan ya, kita ucapkan. Jadi sebenarnya bukan sekedar ucapan, bukan sekedar membaca. Nah, kadang-kadang WL-nya salah di situ. Mari kita membaca pengakuan lima rasul, bukan membaca sebenarnya, ya, tetapi apa? Mengaku. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Nah, ketika mengaku atau kita mengakui ya, harusnya sikapnya serius. Jadi kalau disuruh berdiri, nah itu sikap hormat memang. Terus kalau sudah berdiri ya berdirinya harus tegak ya, saudara. Sama seperti kita kalau upacara bendera itu loh. Ya waktu memberi hormat kepada bendera itu ada nggak kita lihat berdirinya ya setengah berdiri lah, tidak apa istilahnya serius berdirinya. Wah itu kesannya tidak bagus kan. Nah sama ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ya ini karena serius ya berdirinya tegak ya kita benar-benar menjiwai di situ. Nah, kemudian dikhotbahkan atau diajarkan di setiap khotbah hamba-hamba Tuhan. Selalu disinggung kan, ya saudara, tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, gereja, ya, macam-macam. Nanti kita akan lihat. Nah, apa arti dari pengakuan? Coba kita baca dulu Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Kristus, yang adalah Tuhan itu, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Coba kita lihat beberapa hal di situ. Mengaku
ya dengan mulut kita, maka diselamatkan. Nah, dalam konteks iman rasuli, saudara, ya setiap minggu kita sekali lagi mengakui dengan mulut kita dan firman Tuhan berkata diselamatkan. Dan berikutnya percaya di dalam hati. Jadi bukan sekedar mengaku, tapi kita juga percaya apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu. Percaya dalam hati, maka dikatakan akan dibenarkan. Mengaku dan percaya kepada siapa? Kepada Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Ya, saudara, ini ajaran Alkitab ya, yang telah mati dan bangkit, bukan yang telah disingkirkan ketika mau ditangkap kemudian dilarikan. Ya, ada penjelasan kenapa kok disingkirkan dari penangkapan itu. Karena Allah Bapa mengasihi Yesus sehingga Yesus tidak perlu mati kemudian dilarikan, disingkirkan dari orang-orang yang menangkap dia. Ya, memang ada peristiwa yang mirip ya. Waktu Yesus mau dijadikan raja, ingat di Yohanes pasal yang ke-6 itu, karena orang banyak mengalami mujizat ya. Makan roti gratis, kenyang, ada sisanya. Mereka juga mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi Alkitab berkata Yesus menghilang. Ya. Nah, sama katanya. Jadi waktu Yesus mau ditangkap, itu Yesus menghilang atau dilarikan. Jadi nggak jadi mati. Dan setelah itu langsung diangkat ke surga. Nah, saudara-saudara, penjelasan ini tadi nggak ada di Alkitab ya. Yang ada di Alkitab adalah Yesus itu ditangkap di dalam pengakuan iman rasuli kita dijelaskan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya, kemudian disalibkan, mati, pada hari yang ketiga bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi lihat Yesus benar-benar telah mati dan dia bangkit. Lalu yang percaya Yesus dikatakan tidak dipermalukan, saudara. Nah, kemudian ada lagi kalimat Allah dan Tuhan bagi semua orang. Semua orang yang bagaimana? Semua orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi jangan dipikir ya semua orang di luaran itu. Kalau mereka nggak berseru kepada Yesus, percaya kepada Yesus, ya nggak mungkin diselamatkan. Jadi arti Allah dan Tuhan, ya Yesus adalah Allah dan Tuhan bagi semua orang, itu adalah semua orang yang berseru kepadanya. Atau semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ateis atau panteis atau yang ateis yang lain itu yang tidak mengakui ya mempercayai Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia lalu mati dan bangkit tidak mungkin diselamatkan, saudara. Nah, ini harus kita ingat, kita harus kita pahami. Nah, mengapa pengakuan iman ini sangat penting? Karena terkait dengan memahami apa yang kita percaya. Betul ya? Jadi sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar pengetahuan, pemahaman, tapi juga pengalaman. Jadi pengertian dan pengalaman ini jadi satu. Itu arti memahami. Ya, saudara. Arti mengenal Tuhan. Ya, di kitab Hosea itu sangat jelas ya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku, mengenal Allah, karena mereka yang menolak pengenalan akan Allah itu. Nah, jadi penting sekali mengenal, mengetahui, memahami, mengalami Tuhan. Ya, tiap minggu kita lagi belajar, memahami, mengenal, mengalami Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah. Oke, yang kedua, kenapa penting pengakuan iman rasuli? Karena merupakan ringkasan dari ajaran Alkitab. Tapi masalahnya adalah sudah dilupakan gereja ya. Kenapa tidak mau melakukan itu? Nah, kenapa? Nah, mungkin pertanyaannya ada di jawaban berikutnya ini. Ya hanya gereja Protestan yang masih mempraktekannya. Lalu gereja Pentakosta karismatik, oh itu kan miliknya gereja Protestan. Oh enggak, saudara. Itu milik semua denominasi gereja. Ya,
Memang kalau kita ke gereja Protestan, Presbyterian itu, wah, itu wajib itu, saudara. Entah sebelum firman apa setelah firman, itu pasti ada, gitu ya. Nah, gereja kita, puji Tuhan, juga melakukannya karena memang bukan milik, hanya milik gereja Protestan saja, enggak. Milik semua denominasi gereja. Ini yang harus kita ingat. Nah, orang-orang atau gereja yang tidak mempraktekkan ya bisa jadi melupakan, saudara, sehingga dasar khotbahnya itu apa sebenarnya? Ya, karena ini dasar khotbah, saudara. Oke. Nah, tujuannya apa? Pengakuan iman rasuli yang dimengerti dengan baik itu merupakan fondasi rumah rohani. Coba kita lihat Matius 7, 24 sampai 27 ya. Dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga, perhatikan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi pengakuan iman rasuli itu merupakan dasar, ya, fondasi sebuah bangunan rumah rohani, yaitu kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya. Kita masih ingat Petrus yang mengaku ya, saudara, di dalam Matius, coba kita buka Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Nah, ini ayatnya bagus sekali ya, Matius 16 ayat 16. Sebelumnya ayat 15 saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ya, maka jawab Simon Petrus ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ini pengakuan loh, saudara. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi betapa pentingnya sebuah pengakuan, dan itu pengakuan yang benar, ya saudara, pengakuan yang benar. Makanya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ini luar biasa ya. Nah, kalau kekristenan dibangun dengan dasar yang benar, pasti akan kuat. Tadi dikatakan datanglah angin, banjir ya, badai, kuat. Rumah itu tidak akan roboh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu karang. Ya, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah, sebelum melakukan ada satu di tengah-tengah dan mengertinya. Ini penting. Mendengar firman, mengerti dan melakukan. Itu sama seperti membangun rumah rohani kita di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri batu karangnya. Ya, bukan Petrus, tapi Kristus Yesus itu sebagai batu karang. Nah, ada orang Kristen yang dibangun di atas apa? Pengalaman. Betul ya? Memang ada orang yang menjadi Kristen karena mengalami mujizat, ada. Contoh sakit lalu disembuhkan melalui kesembuhan ilahi. Bisa akhirnya percaya Yesus? Bisa, saudara. Lalu apa lagi? Ya, yang mengalami kesulitan, kemudian ada solusi, ada pertolongan, lalu orang Kristen ini berkata, ini karena mujizat Tuhan, akhirnya orang itu bersyukur dan percaya Yesus, bisa. Tapi sekali lagi, itu tidak kuat, ya, karena kita berkata harus didirikan di atas batu, barulah kuat. Nah, apa yang dimaksud fondasi itu tadi? Ya, pengajaran firman yang sudah diringkas di dalam pengakuan iman rasuli, itu dasarnya. Ya, saudara, itu dasarnya. Oke. Kemudian kita lihat Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang
kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala gereja. Jadi yang kedua kita lihat di situ tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau pengakuan iman rasuli kita pahami dengan baik dan benar, saudara, ketika ada angin pengajaran di sekitar kita, kita bisa menilai, kita bisa menguji. Dan kita tidak akan ikut-ikutan. Tidak akan diombang-ambingkan. Akhirnya bingung. Enggak, saudara. Tapi sebaliknya, kalau tidak memahami itu, pasti bingung. Gitu ya. Karena ayat 15 mengatakan justru kita akan semakin teguh. Makanya ini saya menyampaikan kepada saudara, supaya kita menjadi orang muda, ya, di tengah kemajuan zaman, ya, yang seperti sekarang ini, ya, modernisasi dan lain sebagainya, kita tetap kuat, teguh, beriman kepada Kristus. Oke, sekarang kita lihat isi pengakuan iman rasuli. Ya, ini secara ringkas untuk mengingat ya. Pengakuan pertama itu ditujukan kepada Allah Bapa. Makanya di gereja kita kan sebelum kita mengaku ada pertanyaan, apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Betul ya, saudara? Lalu jemaat berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik atau Pencipta langit dan bumi. Lalu yang kedua, apa yang kau percayai tentang Anak Allah atau Yesus Kristus? Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, ini panjang ya. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kedatangannya kembali, kedua kali. Lalu yang ketiga, apa yang kau percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus. Ya mestinya ditambah lagi. Apa yang kau percaya tentang gereja? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Apa yang kau percaya tentang persekutuan? Aku percaya pada persekutuan orang-orang kudus. Nah, gitu ya, saudara. Harusnya begitu, tapi terlalu panjang. Makanya disingkat saja, apa yang kau percaya tentang Roh Kudus ya, aku percaya kepada Roh Kudus. Terus ya, ini sambungannya ya. Ini coba, kalau saudara perhatikan ya, ini ringkasan dari ajaran Alkitab kita kan. Kemudian yang terakhir ya, setelah persekutuan ada pengampunan, kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati dan akhirnya hidup yang kekal. Ini kesimpulan dari ajaran kitab suci kita. Nah, apa tujuannya, saudara? Untuk memahami Allah, ya, Tritunggal dengan baik dan benar. Coba di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, seringkali orang apa tidak mau mempercayai, ya, menyangkal adanya Allah Tritunggal. Nah, tapi kita percaya kepada Alkitab. Nah, firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dari gambar di sebelah, saudara bisa melihat ya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan anak atau bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi tiga pribadi yang berbeda, tapi sebenarnya satu. Satu apa? Satu esensi, satu hakikat, yaitu satu Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan ini menunjukkan ya satu kesatuan. Kita bisa memisahkan atau membedakan karyanya yang apa istilahnya yang dominan gitu ya. Satu contoh, yang mati di atas kayu salib siapa? Nah, itu Yesus. Betul ya, saudara. Tapi Yesus tidak mati, nah, dengan sendirinya atau kemauannya, tapi Bapa yang menghendakinya. Gitu ya, saudara. Lalu yang kedua, kita bisa percaya Yesus karena apa? Ya, karena kita lahir baru. Nah, lahir baru itu karya dari siapa? Roh Kudus. Betul kan, saudara? Tapi Bapa itu juga berperanan di dalam keselamatan orang percaya. Apa yang dikatakan Alkitab? Bapa itu memilih
memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Nah, ketika orang berdosa datang kepada Yesus, kemudian mengaku percaya, dosanya diampuni. Nah, Yesus yang menebus dosanya. Ya, tapi Bapa juga menebus, saudara. Itu dalam konteks perjanjian lama ya. Lalu Roh Kudus yang menyadarkan bahwa dia orang berdosa, yang membuka hati, yang menghancurkan hati yang keras sehingga menjadi hati yang taat, sehingga bisa meresponi anugerah Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Allah Tritunggal itu berperanan di dalam keselamatan saya dan saudara. Oke, Allah Tritunggal adalah Allah yang esa. Ini yang harus kita ingat ya, Allah yang satu itu. Nah, Tritunggal adalah sebuah misteri yang lebih baik untuk disembah daripada diselidiki. Benar ya? Kita mau menyelidiki seperti apa? Sejak zaman gereja mula-mula sampai sekarang, nggak ada habis-habisnya kan? Saudara, ya diskusi yang panjang lebar, ya tetap juga dijelasin dengan apa ya, mudah, sederhana, ya tetap nggak bisa mengerti, ya memang satu misteri, saudara. Nah, ada orang yang bisa memahami itu, ya anugerah Tuhan. Seperti Petrus mengaku engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ternyata Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah engkau karena Bapakku yang di surga mengaruniakan pengertian itu. Ya, nah jadi bersyukurnya di situ ya. Kalau masih ada orang Kristen yang belum memahami itu ya nggak apa-apa. Ayo kita belajar lagi, saudara. Kalau mau jujur di jemaat coba kalau ditanya satu-satu, bagaimana bagaimana pemahamanmu tentang Allah Tritunggal? Nanti kan jawabannya nggak karu-karuan, saudara. Ya, ada yang benar ya mungkin puji Tuhan, tapi ada juga yang macam-macam. Ya belum diselidiki ya, saudara. Biasanya di kelas gitu. Ternyata juga macam-macam jawabannya. Nah, mengapa lebih baik disembah daripada diselidiki? Karena Allah Tritunggal itu merupakan salah satu doktrin yang unik dan sulit dimengerti. Unik karena hanya Alkitab yang mengajarkannya, saudara. Kalau saudara mempelajari kitab-kitab yang lain, ya non-Kristen, ya satu tunggal, saudara. Satu tunggal, gitu ya. Tapi Alkitab mengajarkan Tritunggal. Ya, walaupun nggak ada istilah kata Tritunggal di Alkitab, ya ini kan yang menciptakan Bapak Gereja ya, abad ketiga itu, Bapak Gereja Tertullianus yang menciptakan istilah Tritunggal. Tapi ajarannya kan ada di Alkitab. Lalu yang kedua sulit dimengerti. Kenapa sulit? Kalau seandainya bisa dimengerti, berarti yang jadi Allahnya sebenarnya siapa? Otak kita kan, pikiran kita yang jadi Allahnya. Lalu Allah yang sesungguhnya bukan Allah, karena bisa dimengerti oleh akal kita. Nah, bukan irasional, tidak masuk akal, atau masuk akal rasional, tapi sebenarnya transrasional. Apa itu? Melampaui akal, saudara. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, unik sebab perkataan Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab. Disebut sulit, ya akhirnya menjelaskannya macam-macam ya, saudara. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Pernyataan tentang istilah Tritunggal, sekali lagi, memang tidak ada di Alkitab. Akan tetapi ada pernyataan di dalamnya. Ada kejamakan pribadi kepada keesaan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Pada mulanya Allah menciptakan, nah kata Allahnya ini sudah kelihatan jamak ya dari kata Ibrani Elohim, akhiran im itu berarti jamak, lebih dari satu ya saudara. Lalu ada 26 kita. Nah, kita seperti pada malam hari ini ya, lebih dari satu kan, kita menyebutnya kita, saudara. Lalu Matius 18 ayat 1 sampai 3. Tolong seorang boleh baca, ini yang sangat jelas sekali. Coba seorang boleh baca. Siapa mau baca? Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Ya, silakan saudara mau baca. Saya Pak ya, Yuk, silakan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham
dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, makasih. Ya ada. Tuhannya ada berapa? Ya, ada berapa, saudara-saudara? Tuhannya. Tiga orang, Pak. Tuhannya ada tiga. Oke, Ya, yang lain? Tuhannya ada berapa? Oke, ada Isai, Bumai, Paula Mary, Butati. Tuhannya ada berapa? Ya kalau dilihat dari ayat itu, kalau dalam penelaan manusia hanya biasa ya tiga, Pak. Tiga ya. Iya, Pak. Oke, yang lain? Halo, yang lain? Mary, Mary, Paula? Kalau penampakannya tiga, Pak. Nah, jadi Tuhannya berapa? Tuhannya, Tuhannya, Nah, bingung. harusnya Tuhannya satu tapi tiga, Pak. Oke, ayo, yang lain. Tuhannya berapa? Mary, Mary, Isai? Harusnya tiga sih, Pak. Tiga Tuhannya. Bisa, Bu Tati, bisa? Baca tadi, Pak. Maaf, ayatnya tadi. Maaf tadi Kejadian. sambil Oh iya sih, sambil kerja ya. Kejadian 18, 1 sampai 3 Bu. Tuhannya ada berapa? kejadian 18 1 Sampai sampai 3. 3. Oh, kejadian 18 1 sampai 3. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre. Ia duduk. Oh, hilang ya. Malam, Karis. Iya Pak Tim, malam Pak Tim. Oke, hilang ya. Isai? Kalau menurut saya sih Pak dalam pembahasan ayat ini bahwa memang Tuhan satu tetapi itu yang dua itu bahwa yang sama-sama bekerja untuk melakukan yang namanya kehendak Tuhan yaitu Roh Bapa. Hmm. Jadi Tuhannya berapa? Kalau Tuhannya cuma satu Bapak. Oh, oke. Tuhannya cuma Ya, satu ya. tetapi yang dua itu Bapak untuk membantu Tuhan yaitu Eh, namanya Roh dan yang satu itu teman dia juga. oh, membantu. Iya Bapak. Oke. Kalau menurut pembahasan itu ya Bapak. Mm-mm, ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, Oh, ya, iya, ya, Bu Pak. Tati. Mm-mm. Ini kan dikatakan Tuhan itu ditulis huruf besar, tetapi kemudian kan pada ayat kedua ia melayangkan pandangnya dan melihat tiga orang berdiri tidak jauh darinya. Itu Mm-mm. satu kata yang beda, Pak ya. Ini ia melayangkan pandangnya dan melihat tiga orang berdiri tidak jauh darinya. Tiga orang ini ditulis dalam huruf kecil. Berarti Hmm. terpisah dari Tuhan yang menampakkan diri tadi. Begitu bukan, Pak? Oke. Ayo kita lihat ya. Kita teliti. Ayat 1 Kejadian 18, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini terjemahan bahasa Ibraninya itu YHWH. Jadi Yahweh kata Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan pakai huruf besar semua. Oke ya, Bapak Ibu perhatikan huruf besar semua ya. Tuhan. Ya, jadi Tuhannya berapa? Satu.
ya kan? Kalau benar. 3 harusnya bunyinya kemudian Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Tapi Mm-mm. ini kan hanya satu. Nah, jadi Tuhannya satu. Oke, ketika Tuhan atau Allah itu satu, ya Oh, memang satu, bisa. ya. Kemudian menampakkan diri kepada Abraham. Nah, Bapak Abraham ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 pribadi. Ya, ini Tritunggal ini, saudara. Ya, ya ini sederhananya begitu. Ini kata Alkitab begitu. Dari Tuhan yang satu, ya menampakkan diri kepada Abraham, lalu Abraham melihatnya 3 pribadi. Ya, oke, ini ayatnya banyak. Ini beberapa contoh saja. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Yesus dibaptis. Betul? Kemudian ada suara dari surga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Kemudian ada Roh Kudus yang hinggap di kepala Yesus seperti burung merpati. Gitu ya. Lalu Matius 28, amanat agung itu, ya, saudara, jadikanlah semua bangsa muridku, terus baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 1 Korintus 12, 4 sampai 6, 2 Korintus 13 ayat 13, doa berkat. Ya, kalau di GBI Graha kan doa awal kita buka, doa penutup kita tutup dengan Allah Tritunggal. Saudara. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, jadi ini kejamakan pribadi pada kesatuan ya Allah. Jadi Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang satu sebenarnya. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut, saudara. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Kejadian 1 ayat 1, Allah Elohim bentuk jamak. Kemudian ada kata kita, ini juga jamak. Lalu kejadian 18 ayat 1 sampai 3, ada satu Tuhan YHWH. Tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Yang kita kenal, yang kita ucapkan, akui di dalam pengakuan iman rasuli, Bapa, Anak Allah atau Yesus dan Roh Kudus. Kemudian Keluaran 3, 13 sampai 15, ya ada nama di situ, saudara, sama dengan sebutannya. Nah, orang kadang mempermasalahkan di sini. Oh, nama Allah itu YHWH, gitu ya, atau Yahweh. Nah, ini yang kelompok pengagum nama Yahweh, saudara. Saya punya tetangga sekarang udah pindah dia. Itu pengagum nama Yahweh. Jadi kalau diskusi sama saya nggak pernah ketemu karena dia punya presuposisi yang beda. Saya juga punya presuposisi yang beda. Jadi nggak pernah ketemu, gitu. Apalagi dia mau mengatakan, loh jangan sebut Allah Pak. Allah itu miliknya non-Kristen. Loh, kok bisa miliknya non-Kristen gitu ya. Padahal Alkitab memberitahu Allah memperkenalkan dirinya dengan nama atau sebutan Allah. Loh, nama itu beda Pak dengan sebutan. Namanya presiden siapa? Gitu kan? Itu namanya Pak Prabowo gitu ya, Subianto. Sebutannya apa? Presiden. Iya, betul. Tapi di dalam Alkitab Tuhan Allah itu tidak mempermasalahkan mana nama, mana sebutan, mau disebut salah satu nggak masalah, gitu ya. Oke, kalau kurang yakin kita baca, tolong Isai Eli ya namanya. Kok ganti-ganti kok namanya ya. Ya Bapak, di Kita mana? Keluaran 3 ya 13 sampai 15. Iya Bapak, bentar ya Bapak. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Keluaran 3 Pak, ayat berapa Bapak? 13 sampai 15. Keluaran 3 mulai ayat 13. Ya, sampai Bunyinya 15. demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kau jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, akulah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku
telah menutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah menutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, terima kasih. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Temurun. Ya, jadi bagi Tuhan itu antara nama dan sebutan itu gimana menurut saudara? Boleh kan? Ya, itu juga namanya, itu juga sebutannya. Nah, ini uniknya. Kalau kita nama sama sebutannya beda. Nah, Bu Paula itu kan notaris ya, sebutannya apa? Bu Notaris. Tapi namanya kan Paula. Ya. Paula, Pak, Paula. Nah, maaf. Harus disebut Bu Notaris juga nggak apa-apa kan? Nggak keberatan tuh, memang notaris gitu ya. Nah, kenapa dari nama Allah kemudian berubah menjadi Tuhan huruf besar semua? Itu terjemahan dari Ibrani YHWH. Karena orang Israel ya ketika di Mesir kan ratusan tahun itu. Selama 430 tahun ya orang Israel itu diperhamba di Mesir. Itu sudah lupa dengan nama Allah yang benar. Apalagi nama Allah ya ini kan akhirnya jadi sebutan umum kan ya, God Allah bisa diterjemahkan dewa, saudara. Makanya Musa ketika diutus dia bertanya, kalau orang Israel nanti tanya namamu siapa, aku jawab apa? Kalau jawab Allah, loh apa bedanya dengan Allah-Allah Mesir, dewa-dewa Mesir? Makanya ayat berikutnya diberitahu namaku adalah aku. Ehyeh, Aser, Ehyeh itu kata Ibraninya ya. Terus akulah aku. Nah bingung kan, saudara? Jadi artinya aku Allah yang dulu hidup sekarang selamanya tetap Allah yang hidup. Ya dari kata hayah artinya hidup. Dari kata itu muncul hayat. Nah itu ya, itu artinya hidup. Jadi aku yang hidup dulu sekarang sampai selamanya. Nah ternyata masih bingung juga akhirnya diterjemahkan satu kata 4 huruf mati konsonan kata Ibrani YHWH. Nah kita seperti di gambar itu ya, dari kanan ke kiri ya itu transliterasinya itu YHWH. Itu namanya, itu juga sebutannya untuk membedakan Allah-Allah atau dewa-dewa di Mesir. Nah, jadi Yahweh itu nama Allah yang unik, saudara. Ya, itu sudah muncul di Perjanjian Lama. Jadi Yahweh itu Allah Tritunggal. Iya, saudara. Ya, jadi bukan hanya Allah Bapa saja, bukan hanya Yesus saja, bukan hanya Roh Kudus saja, tapi memang Allah Tritunggal. Yahweh itu. Ya, oke. Lalu, nah itu jelas, Matius 3, 16, 17, Matius 28, 19, 20. Nama, ya, bukan nama-nama, ya. Onoma, kata Yunaninya, itu memang tunggal, gitu ya. Satu nama, tapi dikatakan Bapa, Anak, dan Roh. Lalu 1 Korintus 12, 4 sampai 6, satu Roh, satu Tuhan, yaitu Yesus, satu Allah, yaitu Bapa. 2 Korintus 13, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Nah itu ya di dalam doa berkat. Jadi sekali lagi aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi adalah Allah Tritunggal. Amin. Tuhan memberkati.